Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga bebas dari jeruji besi usai mendapatkan abolisi dari Presiden. Tom disambut ratusan pendukungnya dan keluarga, bahkan serta para sahabat di Rutan Cipinang, Jakarta pada Jumat malam. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong akhirnya bebas dari jeruji besi. Ia keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur Jumat malam. Ratusan pendukungnya yang berasal dari berbagai daerah menunggu Tom sejak pagi. Begitu pula istri Tom, Francisca Wiharja, dan sahabat-sahabat Tom. Di hadapan media dan pendukungnya, Tom mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan DPR. Malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tadi ditanyakan abolisi itu apa? Pemahaman saya abolisi adalah pengakuan dari pemerintah bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong adalah salah, sehingga harus dihentikan. Berbeda dengan amnesti. Amnesti adalah pengakuan bahwa ada yang salah dan diampuni. Jadi sangat jauh berbeda. Jadi tadi ditanyakan apakah ada pemulihan nama baik. Saya pikir abolisi adalah pemulihan nama baik. Sebelumnya, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom menilai putusan hakim janggal dan kemudian mengajukan banding. Kini Tom resmi dibebaskan usai Presiden Prabowo memberikan abolisi pada Tom. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah resmi keluar dari rumah tahanan negara KPK setelah mendapatkan amnesti dari pemerintah. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bebas setelah mendapatkan abolisi. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Hasto keluar dari rutan KPK Kuningan, Jakarta Jumat malam sekitar pukul 21:22 waktu Indonesia Barat. Sekjen PDIP ini dijemput tim pengacaranya Febri Diansa, Arman Hanis, dan Makadir Ismail. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bebas dari rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pukul 22:03 waktu Indonesia Barat. Tom ditemani istrinya Francisca Wiharja, pengacara Ari Yusuf Amir, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan analis kebijakan publik Said Didu. Sebelumnya DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti, abolisi, dan remisi kepada 1.116 terpidana, termasuk Tom Lembong dan Hasto.
Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk memberikan waktu kepada Tom Lembong untuk menikmati waktu bersama dengan keluarganya. Selain itu, Anies juga bersyukur dan merayakan bebasnya Tom Lembong. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, bahagia untuk Tom, Siska, dan seluruh keluarga. Setelah 9 bulan, mereka dipisahkan secara paksa. Malam ini, mereka akhirnya bisa berkumpul kembali utuh sebagai keluarga. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua di sini. Yang kedua, sebagai sahabat, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memberi ruang. Biarkan Tom menikmati hari-hari pertama berkumpul kembali dengan keluarga sebagai acara kumpul bagi mereka. Jangan dulu diminta hadir di acara. Jangan dulu diminta hadir ke forum. Biarkan mereka menghabiskan waktu yang tak ternilai ini untuk memeluk, untuk ngobrol, untuk bisa bercanda bersama, kumpul kembali sebagai keluarga. Dan ketiga, masih banyak waktu ke depan untuk berdiskusi hal-hal yang substantif. Kita akan berbincang pada persoalan hukum, soal keadilan, soal makna peristiwa ini bagi bangsa Indonesia dan bagi perjalanan bangsa ke depan. Tapi itu semua tidak harus dibahas malam ini. Itu semua kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Malam ini kita syukuri kebebasan Tom. Malam ini kita rayakan kebebasan Tom. Dan malam ini kita biarkan Tom dan Siska kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Informasi lainnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon tanggapan proses pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia seperti sepak bola gajah. Jokowi menegaskan e-voting untuk partai baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Presiden RI ke-7 Joko Widodo akhirnya menanggapi pernyataan politisi PDIP Guntur Romli yang mengemukakan bahwa hasil pemilihan Ketua Umum PSI yang dimenangkan oleh Kaisang Pangarep sama seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Menurut Jokowi, mekanisme e-voting baru pertama kali digunakan dalam pemilihan Ketua Umum Partai, sehingga wajar jika masih ada kekurangan. Ya, ini kan e-voting, voting online pertama untuk partai di Indonesia. Jadi kalau masih ada kekurangan, ya nanti akan menjadi perbaikan ke depan. Tetapi bahwa keberanian untuk melakukan e-voting, melakukan voting online dengan peserta sebanyak 180-an ribu orang adalah sebuah keberanian yang patut diacungi jempol. Ya, PSI ini kan partai gajah. Disinggung adanya settingan dalam pemilihan ketua umum yang dimenangkan putra sulungnya, Jokowi enggan menanggapi. Ia meminta awak media bertanya langsung ke PSI. Untuk diketahui, sepak bola gajah merupakan istilah yang merupakan kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998. Saat itu kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Hasil e-voting yang digelar 11 hingga 18 Juli 2025, Kaisang memperoleh 65,28%, Ronald 22,23%, dan Agus Mulyono 12,49%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainis melaporkan.